Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, kelas 1A dari program studi di 4 Akuntansi Manajerial. Video saya kali ini membahas topik 10 mengenai materi pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau usaha. Tujuan dari pengarahan adalah menjamin kontinuitas perencanaan, membudayakan prosedur standar, menghindarkan kemangkiran yang tak berarti, membina disiplin kerja, dan membina motivasi yang terarah. Definisi pengarahan mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Ada 8 prinsip-prinsip pengarahan, yaitu prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip keharmonisan dengan tujuan, prinsip kesatuan komando, prinsip pembagian kerja, prinsip wewenang dan tanggung jawab, prinsip tertib dan disiplin, prinsip semangat kesatuan, dan prinsip keadilan serta kejujuran. Cara-cara pengarahan. Cara orientasi. Dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Cara perintah. Dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahannya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Cara delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Aspek-aspek dalam pengarahan. Aspek motivasi. Memberikan semangat kepada karyawannya dengan sedemikian cara agar tujuan organisasi bisa tercapai. Aspek kepemimpinan. Seorang pemimpin dapat mengarahkan karyawannya untuk menjalankan tugas mereka dan mencapai tujuan organisasi. Harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi, serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. Aspek komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahan pahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah, sehingga terjadi kesalahan pekerja dalam melaksanakan perintah atau tugasnya. Komunikasi yang efektif. Ada 4 komunikasi efektif, seperti pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Kemudian, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa dimengerti. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Kemudian pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang. Itu saja penyampaian mengenai materi pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.